10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi menemani Anda semua ya, tentunya di program 10 menit aja. Tonton sampai habis, tidak terlalu panjang ya, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi setiap kita semua ya. Dan jangan lupa follow ya sebelumnya ya akun media sosial saya, salah satu aja sih ya, mana yang sering Anda pakai aja ya. Ada TikTok, Facebook, Instagram atau YouTube, salah satu aja mana yang sering Anda pakai ya. Kenapa? Karena video saya bakal sambung menyambung teman-teman ya. Anda bisa ikuti terus video-video kedepannya nanti, dan juga video-video sebelumnya Anda juga bisa tonton ya. Nah, kali ini saya mau bahas, yaitu saya kasih judul video ini yaitu jalan yang sempit ya, atau pintu yang sesak ya. Ya, jalan yang sempit atau pintu yang sesak teman-teman ya. Nah teman-teman, video terakhir itu saya bahas tentang jalan murtad. Di sana saya bahas tentang 3 tipe orang Kristen ya, macam-macam orang Kristen menurut versi saya gitu ya. Ada Kristen KTP yang pada dasarnya orang ini hanya KTP-nya saja Kristen ya, aja identitas doang, KTP-nya doang ya, hanya di kartu doang gitu ya, tapi pada dasarnya hidupnya tidak pernah kenal Yesus ya, tidak pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidupnya dia, satu-satunya Tuhan jadi selamat dalam hidupnya dia gitu ya. Lalu yang kedua, tipe orang Kristen yang setengah-setengah ikut Yesus. Orang setengah-setengah ini gampang kompromi ya, punya motivasi yang salah mungkin dalam ikut Yesus ya, tidak sungguh-sungguh teman-teman dalam ikut Yesus ya. Ketika ikut Yesus harapannya tidak terwujud ya, orang ini memilih mundur, kecewa ya, tidak sesuai apa yang diinginkan dalam ikut Yesus, akhirnya gampang kompromi, memilih jalannya sendiri, bahkan mundur meninggalkan imannya gitu ya. Tapi saya berdoa kita orang Kristen yang ketiga, Kristen radikal ya. Kristen radikal ini adalah orang yang radikal itu bukan artinya angkat senjata, angkat pedang, angkat pentungan, angkat pedang ya kalau orang berbeda pandangan sama Anda, bukan itu ya. Radikal di sini artinya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, berani tampil beda, hidup benar seperti apa yang Tuhan mau ya. Mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati. Asal kau senang Tuhan, aku lakukan buat engkau gitu ya. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Saya berdoa kita orang-orang yang radikal ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu menjadi orang Kristen seperti ini. Kenapa teman-teman? Karena kita nggak akan kuat dan bertahan ya kalau kita hanya setengah-setengah ikut Yesus. Nggak bisa teman-teman ya. Kita akan bisa mundur yang ada ya kalau kita setengah-setengah ikut Yesus ya. Makanya ikut Yesus itu harus nyemplung sekalian, radikal sekalian, radikal mengasihi Tuhan tentunya ya, dengan sungguh-sungguh segenap hatimu ya, segenap jiwamu, akal budi, kekuatan, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Inilah yang akan mampu membuat kita bertahan sampai di garis akhir hidup kita. Makanya firman Tuhan ngajarin kita ya, kita harus berusaha sungguh-sungguh ya, berusaha sungguh-sungguh ya, supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh ya untuk mengejar pengenalan akan Allah. Hidup yang kali itu apa? Mengenal Allah, bukan sekedar pindah dari surga, dari neraka kepada surga, bukan itu doang. Emang tempatnya betul, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah pengenalan akan Allah, mengenal Bapa dan mengenal Yesus ya. Saya bahas di video yang lalu ya. Jadi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia, supaya kita punya hak penuh ya, hak penuh, sehingga kita dilayakkan untuk menerima kerajaan kekal yang sudah Dia janjikan buat setiap kita teman-teman gitu ya. Perlu usaha ya, kesungguhan hati, sungguh-sungguh dalam mengenal Dia ya. Syaratnya apa teman-teman supaya kita bisa mencapai garis akhir hidup kita dengan baik sampai tuntas ya? Syaratnya adalah tinggal di dalam anugerah Allah. Saya percaya keselamatan itu anugerah ya. Saya sudah sempat bahas juga bahwa bukanlah usaha kita untuk kita bisa menyelamatkan diri kita dengan membeli surga. Nggak bisa usaha kita, pekerjaan kita, perbuatan baik kita nggak bisa membeli surga. Tapi semata-mata keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian Allah semata-mata. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau Allah sendiri tidak mengaruniakannya kepada kita, teman-teman. Jadi kita nggak bisa datang sama Yesus kalau Allah sendiri tidak menarik kita ya untuk bisa datang kepadanya ya. Bahkan kita mengakui Yesuslah Tuhan juru selamat dalam hidup kita, itu karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat kita mengerti ya, akhir kita bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita teman-teman. Itulah anugerah. Nggak ada yang bisa datang kepada Allah kalau Allah sendiri tidak mengaruniakannya kepada orang itu, kepada kita semua ya. Nah teman-teman, waktu kita lahir baru teman-teman, seketika itu juga sebenarnya kita sudah pindah ya, daripada kerajaan gelap kepada kerajaan yang terang, yang ajaib itu. Detik itu juga saat Anda terima Yesus, mengundang Yesus sebagai Tuhan juru selamat hidupmu secara pribadi, detik itu juga sebenarnya kita sudah berpindah teman-teman. Keselamatan sudah terjadi. Makanya kenapa penjahat di sebelah Yesus yang mati di kayu salib ya, di sebelahnya, sebelah kanannya ya, waktu dia mengakui bahwa Yesuslah Raja ya teman-teman, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi keselamatan sudah terjadi seketika itu juga ya. Dan hari itu si penjahat di sebelah Yesus itu yang mati, hari itu dia sudah bersama dengan Tuhan saat itu juga teman-teman. Dia nggak sempat lagi berbuat yang baik ya,
Dia nggak sempat lagi mungkin menghasilkan buah-buah lagi, kan itu hari terakhir dia tergantung di kayu salib di sebelah Yesus, ya. Dia nggak sempat lagi, teman-teman, ya, mungkin minta maaf ya sama orang yang pernah dia jahatin selama ini, ya. Dia nggak sempat rekonsiliasi, dia nggak sempat lagi juga mungkin mengembalikan uang yang sudah dia curi mungkin dari hasil rampokannya, gitu ya. Dia nggak sempat lagi itu semua, tapi hari itu dia terima anugerah, ya. Tuhan Yesus, Kaulah Raja, ya. Bersama-sama engkau hari ini engkau sudah bersama aku di Firdaus, kata Yesus, ya. Anugerah keselamatan turun buat orang itu. Keselamatan sudah terjadi seketika itu juga saat dia mengenal Yesus, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, tidak semua orang seperti itu, teman-teman, ya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Di hari terakhir dia menerima anugerah, hari itu dia harus pulang, ya. Nggak semua orang seperti itu. Ada juga yang begitu. Papa saya begitu, ya. 2 jam terakhir sebelum dia kenal Yesus, ya, dia pulang di 2 jam sebelum itu, ya. 2 jam sebelum dia pulang mengenal di 2 jam sebelum dia pulang dipanggil Bapa di surga, ya. 2 jam terakhir dia kenal Yesus sebelumnya, ya. Anugerah Tuhan turun di hari terakhir hidupnya dia. Jadi nggak semua orang seperti itu, ya. Tapi nggak semua orang seperti itu, berartinya ada orang-orang yang seperti saya dan juga mungkin seperti Anda, ya. Ada yang ingat kapan Anda kenal Yesus, teman-teman? Ada? Ya, ada yang mungkin berkata dari kecil, ya. Saya juga dari saya kecil, seingat saya, gitu ya. Tapi saya bukan lahir dari keluarga Kristen, ya. Tapi saya kenal Yesus itu pun anugerah Tuhan sehingga saya bisa mengenal Dia hari ini, gitu ya. Ada jarak waktu di mana kita kenal Yesus lahir baru sampai kita dipanggil pulang ke surga di rumah Bapa di surga. Ada jarak waktu di tengah-tengah situ, teman-teman, ya. Di jarak waktu tengah-tengah ini ada titik waktu engkau lahir baru nih, kenal Yesus nih sebagai Tuhan Juru Selamatmu, sampai engkau dipanggil pulang nih di surga nih, ya. Ada jarak waktu di tengah-tengah sini, perjalanan imanmu di sini. Di sini akan banyak ujian, tantangan, ya. Bagaimana engkau harus setia mengikuti, ya. Saya mau bilang, ikut Yesus itu bicara bukan tentang kenyamanan kita lagi, tapi bicara tentang penyangkalan diri dan juga pikul salib untuk bisa ikut Dia. Karena kita nggak akan bisa ikut Dia kalau kita tidak mau pikul salib dan menyangkal diri dan pikul salib. Nggak bisa. Bukan kata saya, kata Yesus, ya. Kita nggak layak, teman-teman. Maka itu bicara ikut Yesus adalah bicara bukan tentang kenyamananku. Soalnya aku sudah menyerahkan semua hidupku, kenyamananku kepada kehendaknya, kepada kemauannya. Jadi bukan bicara tentang dagingku lagi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan lagi. Ya, tapi bicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, itu yang mau aku lakukan karena aku mengasihi engkau, aku kerjakan buat mau Tuhan, gitu. Ya, jadi bicara seperti itu. Ya, banyak orang di tengah-tengah perjalanan ini, di masa rentang waktu ini, waktu dia kenal Yesus sampai dia pulang ke surga ketemu Tuhan, itu ada jarak waktu di sini, teman-teman. Ya, ada jarak waktu di sini yang entah itu berapa lama saya nggak tahu, tergantung kasih karunia Tuhan masing-masing. Tiap orang beda-beda, gitu ya. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa sehari, bisa seminggu, nggak tahu, tergantung Tuhan, ya. Dan di jarak waktu ini, teman-teman, disinilah kesetiaan kita diuji. Apakah kita akan mengiring Tuhan dengan setia atau tidak? Makanya saya mau katakan, orang ikut Yesus setengah-setengah nggak akan pernah bisa. Kenapa? Orang ikut Yesus kalau setengah-setengah, ujung-ujungnya bisa mundur, nggak akan bertahan, teman-teman. Makanya saya mau katakan, kalau ikut Yesus sekalian nyemplung sekalian, radikal sekalian, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sekalian, teman-teman. Jangan setengah-setengah kita nggak akan kuat. Kita ujungnya bisa, kalau setengah-setengah kita bakal kompromi tengah-tengah ini. Karena begitu tarikan dunia begitu kuat, teman-teman. Syaratnya satu, supaya kita bisa tetap kuat sampai di garis akhir dengan setia, yaitu apa? Tinggal di dalam Yesus. Itu doang syaratnya. Yesus tinggal dalamku, aku tinggal dalam Yesus, tinggal pada pokok anggur yang benar, makanya hidupku bisa berbuah, teman-teman. Itu doang alasannya, ya. Hidup kita bisa berbuah, makanya hidup kita bisa berbuah kalau kita tinggal dalam Yesus. Itu doang syaratnya, tinggal dalam Yesus. Itulah yang memampukan kita supaya kita bisa di jarak waktu ini bisa bertahan sampai di garis akhir hidup kita. Dan makanya yang bertahanlah dialah yang menang. Ya, disitulah kita perlu tinggal dalam Yesus, tinggal pada pokok sumbernya, gitu ya. Makanya kenapa, teman-teman, Petrus bilang iman itu dasarnya iman dulu, ya. Apa yang Tuhan sudah buat dulu nih. Mulai dari iman titiknya. Iman itu seperti anak tangga pertama cuman, ya. Anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, anak tangga kelima, itu harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan itu bukti bahwa engkau sudah bertobat. Masa engkau buat jahat mulu kalau engkau sudah bertobat? Nggak mungkin, harus bertobat, gitu, harus berubah, gitu ya. Ada kebajikan, ada perbuatan yang baik. Kebajikan harus ditambah dengan pengetahuan akan kebenaran harus bertambah. Pengetahuan sama Tuhan harus bertambah. Ya, lalu apa lagi? Lalu harus bertambah dengan penguasaan diri lalu bertambah lagi dengan ketekunan, kesalehan akan kasih akan saudara-saudara, akan kasih akan semua orang, teman-teman. Pengenalanmu akan bertambah, pertumbuhanmu akan bertambah. Ini namanya mengerjakan keselamatan. Ini yang namanya hidup berbuah, tinggal pada pokok anggur yang benar supaya engkau berbuah. Karena kalau kita tidak berbuah pun kita ditebang, ya, hilang juga, teman-teman. Maka itu katakan setialah
sesaklah pintu itu, memang sesak karena sedikit orang yang mendapatkannya. Tapi berjuanglah ya, berusahalah sungguh-sungguh. Tuhan berkati.